kehormatan saya bisa ada di sini. Kenapa dulu disebutnya mitigasi tanpa dasi dan roti? Karena saya melihat bahwa mitigasi itu subjeknya adalah masyarakat. Biasanya saya diundang di hotel yang pagi-pagi bersarapan roti, kalau presentasi pakai dasi. Setelah selesai, ya selesai saja, baik-baik saja. Kok ini enggak kena ini kalau begini caranya? Akhirnya ya sudahlah, caranya gimana? Saya dulu kenal Mafe sama Pak De Carwo, gimana saya ketemu dengan masyarakat langsung saja lah. Ya kan, ketemu komunitas, saya bisa ngobrol mereka, karena mereka lah yang akan mengalami langsung, bukan para pejabat yang suatu saat akan diganti. Maka lahirlah namanya mitigasi yang tidak di hotel, yang tidak pakai dasi dan tidak makan roti. Itu aja yang terjadi. Walaupun bencana itu sering terjadi, ancaman sering terjadi, selalu saja ada kegagapan masyarakat. Walaupun pengalaman kanannya untuk memperlancar pekerjaan yang sama itu saja. Tetapi Merapi itu punya dinamika tersendiri. Setiap stage, setiap kejadian itu pasti punya warna tersendiri. Tidak harus sama dengan masa lalunya, karena itulah hukum alam. Ya. Kejadian saat ini adalah bergantung pada proses saat ini, tidak harus sama dengan masa lalu. Oleh karena itu kesiapan masyarakat saat ini adalah untuk menghadapi ancaman saat ini. Yang tidak boleh, ya kan, yang tidak boleh mengacu pada ya seperti dulu. Mungkin bisa sama, mungkin bisa bisa tidak. Nah, untuk Semeru yang saya bantah itu bukan erupsi yang seperti kita bayangkan. Jadi sampai sekarang korban bencana erupsi Gunung Semeru, bisa bayangkan saudara semuanya, kalau awan panas itu sampai belasan kilometer, kalau itu hasil dari erupsi, bisa bayangkan nggak ketinggian erupsinya itu seperti apa? Bisa bayangkan waktu erupsi bulan November yang awan panasnya hampir sampai 20 km, letusan terakhir Merapi tahun 2010, ketinggian asap letusan itu sampai lebih dari 25 km dari puncak gunung Merapi. Nah, kita ini melakukan mitigasi bencana ini, yang wajib kita harus ketahui adalah jenis ancaman bahayanya. Kalau mekanisme Semeru kemarin disebut letusan Gunung Semeru, saya kaget waktu saya kebetulan sedang bertamu, wawancara pun di rumah orang saya, di rumah anak kakak saya. Letusan Gunung Semeru. Wah, kalau letusan Gunung Semeru, saya udah membayangkan tertutup nih Pulau Jawa terhadap penerbangan. Tapi saya nggak percaya itu, karena Semeru tuh letusannya baik-baik saja. Kalau dalam kondisi yang dikritik, gunungnya waspada kok bencananya besar. Kalau dari statusnya, status aktivitas Semeru yang terkait dengan kegempaannya, deformasinya dan sebagainya serta letusannya, itu udah betul waspada itu. Dalam kondisi waspada itu, tiap hari Semeru letusannya bisa puluhan. Dan ketinggian Semeru, letusan Semeru itu ya cuman ya ratus meter lah, paling tinggi 1 kilo. Terus material letusannya jatuh di sekitar puncak Semeru. Untuk membangun Semeru itu semakin tinggi dan semakin semok, semakin tinggi dan semakin besar. Gunung api kan tidak model seperti pohon, dia harus dibangun tubuhnya dari material letusannya. Kalau Merapi dan Kelut tidak tinggi-tinggi, ya letusannya dibuang terlalu jauh. Ya nggak tinggi-tinggi, puncaknya bodal badil. Nah itu kalau ke Kelut ditanya mana sih gunungnya, kan nggak kelihatan, nggak kelihatan. Karena kalau meletus itu hanya 2 kali lah sehari paling-paling. Pertama besar, kedua besar sekali, selesai. Abunya kemana-mana atau lahar letusannya kemana-mana, ya kan?
Merapi juga begitu, jebol jeger ya sudah gitu kan, nggak berkali-kali ya gitu-gitu aja. Nah, waktu saya katakan erupsi Gunung Semeru bukan erupsi, ini salah persepsi. Ini bisa diketahui orang luar negeri. Erupsi Gunung Semeru, orang-orang pilot luar negeri pasti waduh, erupsi Gunung Semeru yang ketinggiannya hampir 3000, ya kan, awan panasnya sampai 11 km lebih. Ini berapa kilometer ketinggiannya? Nah, inilah yang harus dipahami. Kita itu memiliki gunung api yang terbanyak di dunia, yang lahar pun sudah menjadi istilah internasional. Kemudian Merapi, tipe letusan Merapi adalah gunung api yang membuat kawah jika kubah lava, jika kubah lavanya gugur menghasilkan awan panas. Dimanapun juga gunungnya, apapun nama gunung apinya, maka disebut letusan tipe Merapi. Membuat kubahnya gugur menghasilkan awan panas, maka disebut tipe letusan Merapi seperti itu, erupsi Merapi seperti itu. Nah, Semeru dalam kondisi waspada, ya kan, dia meletus, abu dan sebagainya, tetapi juga dia efusit, mengeluarkan lava. Seperti Merapi sekarang membuat kubah. Bedanya kubah Merapi itu masih di dalam kawah. Kubah seperti masjid itu blondo gitu, agak seperti bukit-bukit kecil, seperti kubah masjid, maka disebut kubah. Nah, biasanya kita menamakan Semeru itu lidah lava karena diledek di di pucuknya Semeru sampai ke bawah. Jadi di lerengnya gitu loh. Gunungnya kan strato sehingga lancip gitu. Dia diledek ke bawah, ya waktu itu saya hitung-hitung dari peta-peta yang ada sekitar luas dari lidah lava itu 2,2 km persegi. 2,2 km persegi, ketebalannya saya nggak tahu. Nah, kenapa sering terjadi pada ember-ember itu seperti tahun 2020 juga ember, ya kan, beberapa kali juga ember-ember atau paling tidak di musim hujan. Longsor itu paling suka kalau ada air, karena pelicinnya itu. Faktor pengontrol utamanya itu, kalau nggak air ya gempa besar, kan? Ya kan, gempa besar di 2009 di Jawa Barat kan, yang meninggal banyak karena longsor diikuti banjir bandang, akhirnya banyak meninggal. 2009 gempa bumi di Sumatera Barat juga di Malalak itu terjadi longsor yang mati banyak. Nah, si lidah lava ini yang melebar bukan seperti kubah. Jadi kalau disebut kubah ya nggak tepat karena nggak membentuk kubah. Dan bleber seperti itu bentuknya ya seperti melet seperti itu, maka disebut lidah lava. Nah, itulah yang gugur kan, membentuk lidah lavanya kan dari lava. Sebagian encer yang di bawah, sebagian sudah membeku yang di atas. Tetapi masih ada gas yang lumayan banyak di situ. Begitu tuh longsor kebuka tiba-tiba, gas yang di dalam lidah lava itu keluar, maka lahirlah awan panas guguran. Dan dia pasti akan, kalau nggak ke besuk kobokan, ya besuk sap, besuk bang, dan besuk kembang. Besuk-besuk inilah atau sungai-sungai inilah memang dibuat oleh Semeru yang punya karakter seperti itu. Kalau terjadi guguran lidah lava, awan panas gugurannya itu ke arah sana pasti. Nah, sekarang ini tahun 2020 mungkin nggak rame gitu. Waktu besuk kobokan itu masih punya daya tampung yang mencukupi, sehingga nggak gegeran seperti tahun 2006. Awan panas masuk ke gendol, gendolnya itu kosong sehingga tidak melebar kemana-mana. Nah, 2020 diisi, ya kan, 2021 akhir diisi lagi kan, melompat itu, ya kan. Nah, melompatnya itu ya boleh dikatakan kalau panas-manasi awan panas letusan dengan awan panas guguran, ya memang awan akan panas temperaturnya awan panas guguran, awan panas letusan seperti Merapi tahun 2010. Dan itu tidak akan terkendali, awan panas letusan. Itu bisa kemana-mana. Tidak harus hanya ke Ali Gendol, tidak harus ke arah barat daya, dia bisa ke segala arah.
kecuali ke arah utara karena memang ada dinding Merapi Purba yang sangat kuat. Kalau dipercaya Mbak Petruk, monggo saja, yang penting saya ikut saja kalau itu bagian dari kepercayaan mitigasi yang melindungi arah Boyolali. Monggo, saya ikut saja. Nah, waktu lidah lava Semeru itu gugur, terjadi awan panas. Nah, itulah pakemnya Semeru. Tidak kemana-mana. Ya karakterisnya kalau nggak ke ya besuk kobokan, besuk sat, ya besuk ban, besuk yang lain itu. Dan itu ada orang atau nggak ada orang, itu sudah tercipta seperti itu. Nah, waktu itu teman-teman yang kerjasama dengan saya, gimana kalau sistem pengirim data itu dirubah? Jangan pakai frekuensi walkie-talkie, tapi frekuensi tinggi supaya tidak terkena hujanan. Karena warning itu digunakan oleh para penambang pasir, baik di Semeru maupun di Merapi, orang petani dan sebagainya, sehingga dia tahu mana kalau nguing-nguing itu ada awan panas atau ada lahar, mereka bisa segera keluar dari sungai pada saat mereka mengambil pasir. Itu kalau lahar masih bisa. Dia masih punya kecepatan belasan kilometer per jam. Nah, kalau awan panas ini kan kecepatan ratus kilometer per jam. Hitung-hitung 11 kilometer ya sudah nyampe 5 menit. Iya kan? Sangat cepat. Diskusi lah early warning. Ada yang mengajukan mikroson atau apa. Saya udah masak. Itu hanya untuk mengenali pada saat gunung itu tertutup kabut. Saya tidak tahu waktu itu ini letusan atau gangguan. Oh, saya ada dung. Jadi sehingga bunyinya letusan itu terekam di mikroson. Saya hitung kecepatan suara sekitar 330 meter per detik. Tek, kemudian baru terekamlah gempa letusannya. Oh, ini letusan, ini bukan letusan dan sebagainya. Biasanya gempanya itu datang lebih dulu baru dung, karena kecepatannya lebih cepat. Lebih cepat gempa letusannya. Nah, saya katakan janganlah memberi harapan kosong. Depot mau dipasang early warning dan sebagainya. Yang hanya memberikan waktu pada saat dung. Misalnya kita bisa mendengar dan menerima itu, waktu yang akan mengancam masyarakat di situ hanya 5 menit. Kalau menurut saya kita relokasi saja. Golden Age cuma 5 menit. Puncak ke Semeru itu kalau tidak ada longsoran lidah lava, potensi dari guguran yang akan tertransport oleh air hujan menjadi lahar hujan itu pasti ada. Tapi ancaman berikutnya adalah kubah lidah lava itu yang sudah sekitar 2,2 km persegi bisa menjadi longsor. Seharusnya warning itu sudah harus ada. Masyarakat harus diberi pemahaman, terutama masyarakat yang beraktivitas maupun yang berada di sekitar besuk itu, agar waspada. Ini seharusnya yang harus dilakukan. Dan saya berharap sekali yang di Merapi ini tetap dipertahankan sistemnya seperti itu. Andaikan ada mendung, berpotensi hujan lebat di puncak Merapi, guguran yang ada sekarang kan material-material yang labil. Begitu ada air, membawa sedikit saja triggernya, waktu berjalan dia membawa teman-temannya. Maka akan semakin lama semakin banyak, volumenya akan semakin besar. Itu yang sangat berbahaya. Triggernya mungkin hanya 1-2 batu, tetapi kemudian ngajak teman-temannya karena yang labil itu belum menjadi yang padat termampatkan itu. Nah, ini pelajaran
Kadang-kadang pelajaran itu hal yang pahit, seperti di Semeru. Dan Merapi sudah menerapkan kewaspadaan seperti itu, bagus dan harus dipertahankan. Karena kalau hanya ancaman letusan, dia punya kurun waktu yang lebih pendek. Bahaya ancaman primer itu. Tetapi ancaman sekunder seperti lahar, itu akan berlangsung cukup lama. Tetapi untungnya, tempatnya itu sudah diidentifikasi. Adalah alur lembah atau sungai. Seperti Semeru sebenarnya. Kalau kita mau jujur seperti Semeru jujur, semua namanya besuk itu dibuat karena memang dulunya ada awan panas guguran. Ada orang maupun tidak ada orang. Dan tentunya masyarakat yang berada di sekitar besuk-besuk itu, maupun di dalam, maupun di sekitarnya, maupun bermukim, maupun beraktivitas mengambil pasir. Kita tidak bisa menutup mata ya, bahwa pasir-pasir yang di besuk-besuk atau yang di alur lembah di sini ada sungai yang ada di sekitar Merapi. Itu kan rezeki yang diberikan oleh Merapi, yang diberikan oleh Semeru. Tapi ingat bahwa alam itu punya aturan. Merapi punya aturan, Semeru punya aturan yang berbeda. Kalau Semeru itu bisa hanya lahar hujan, endapan material guguran dari lidah lava itu tertransport oleh air, tetapi juga bisa lidah lava itu longsor setiap saat. Jika dan hanya jika ada hujan atau hujan lebat di atas rumah, atau hujan yang di atas puncak Gunung Semeru, sama dengan juga di Merapi. Oleh karena itu tetap menjadi pedoman Bacamat BPBD, ya, masyarakat yang tidak mungkin ya kita juga melarang, ya kan, berusaha mencukupi kehidupannya dari mengambil pasir di sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi itu untuk mengosongkan atau tidak beraktivitas di situ. Tetapi ada batasan lah. Kalau hujan di atas puncak, tolong menyingkir, ada atau tidak ada. Menyingkir itu, kalau ada lahar, dia juga selamat, tidak juga selamat. Toh, hujan itu tidak sepanjang minggu, sepanjang bulan. Dia punya waktu tertentu yang memberikan jeda kepada masyarakat untuk saling menyelamatkan diri. Saya kira hanya satu kecelakaan itu, andaikan ada yang tahu pura-pura tidak tahu, dan ada kelengan bencana itu yang sering terjadi adalah karena kita lengah. Padahal kita tahu bahwa ada potensi ancaman, tetapi kelengan itu bisa terjadi karena mengejar target, dan sebagainya lah. Tidak mau berbagi ruang dan waktu. Sekali lagi, bencana bisa terjadi. Kita sudah tahu, tetapi kita abaikan atau kita lengah. Jadi kalau sekedar letusan gunung api kan bisa besar, bisa kecil. Baik-baik saja gunung api, yang nggak meletus bukan gunung api aktif itu. Tetapi seberapa besar risiko yang ditimbulkan. Sampai dulu hampir IMF batal di Gunung Agung karena kantor saya mengatakan, wah akan terjadi letusan hebat. Maka IMF mengundurkan diri. Pak Luhut tanya apakah akan terjadi letusan hebat. Setelah saya lihat datanya, tidak terjadi letusan hebat. Akhirnya kembali lagi. Nah setelah itu mana? Setelah Merapi. Karena apapun yang ada di Merapi itu bukan hanya menjadi watch dunia karena laboratorium alam gunung api, tetapi masyarakat di sekitarnya ini cukup dekat. Ditambah memang sesuatu banget Merapi kaitannya dengan kerajaan Jogja dan Laut Gitu. Pasti sekecil apapun Merapi, risikonya terhadap perekonomian akan besar. Karena begini, kenapa bukan besarnya letusan? Gede seperti apapun juga letusan gunung api, kalau tidak terdampak dalam masyarakat itu,
bagi saya tidak membahayakan. Tetapi sekecil apapun Merapi itu bisa menggaungkan hal kecemasan sehingga membunuh perekonomian masyarakat di sekitarnya, itu yang berisiko bagi saya. Seperti di Bali itu Agung, tanpa bisa mengendalikan aktivitas Gunung Agung secara baik dan benar, menjadi isu yang berkembang tak terkendali, itu membunuh bukan hanya masyarakat Bali tetapi Indonesia, karena pintu gerbang wisata sama dengan Merapi. Setelah Merapi mana? Agung. Oke lah, kalau letusan Kelut itu selalu begitu meletus akan lebih besar dari rata-rata Merapi yang rata-rata sekitar 2 volcanic eruption index VI. Kelut itu selalu lebih besar dari 3. Kenapa tidak seheboh Merapi yang hanya 2? Karena itu yang saya takutkan adalah dampaknya bukan hanya membunuh, tapi hidup dan kehidupan masyarakat itu terpengaruh. Gitu loh. Jadi ukurannya seperti itu. Kalau dasar dan tidaknya nggak bisa kita bikin, tetapi dampaknya yang harus dikendalikan adalah itu.